Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video kali ini. Baik, pada video kali ini sambil menemani macet ya. Ini saya berada di Karangtengah, macet menuju arah pulang. Masih di suasana Ramadan ya. Alhamdulillah kita harus tetap berpuasa gitu kan. Nah, pada tema video kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa saya sudah bekerja keras, mengapa saya terlihat sibuk ya, terlihat banyak pekerjaan, banyak proyek gitu kan, tapi kok nggak kaya-kaya ya. Namun sebelumnya teman-teman boleh subscribe dulu, yang belum subscribe klik kanan tombol merah ya di sebelah kanan bawah. Check it out. Oke, ini dari sudut pandang saya saja ya. Jadi melihat dari beberapa pengalaman orang-orang sukses dan juga orang-orang yang masih berjuang dalam hidupnya. Mumpung kita masih muda ya, jadi kita memiliki pandangan seperti itu. Nah, kalau untuk pandangan dari saya sebenarnya bekerja keras itu tidak cukup. Makanya kalau misalkan kita sebut bekerja keras tidak cukup, banyak orang yang mengeluarkan tenaganya. Misalkan bekerja sebagai kuli bangunan misalkan contohnya ya, menggunakan tenaga, bekerja keras. Memang bekerja keras itu tidak cukup ya, apalagi untuk membuat kita kaya. Nah, namun bekerja keras itu penting ya untuk kita berproduksi ya, untuk kita menambah produktivitas dengan kerja keras. Jadi kerja keras tidak cukup, perlu ditunjang dengan kerja cerdas ya, kerja cerdas. Jadi kerja cerdas, misalkan kita ada pekerjaan ya, contohnya misalkan membuat sumur ya. Kalau misalkan orang yang bekerja hanya mengandalkan bekerja keras, dia akan menggali sumur itu dengan manual ya, karena dia tidak memiliki yang namanya bekerja cerdas. Nah, kalau misalkan orang yang bekerja cerdas dalam membuat sumur, ya dia pasti menggunakan teknologi yang lebih canggih ya, teknologi yang lebih cepat dan murah gitu ya. Kalau misalkan yang bekerja keras ini kan dia hanya mengandalkan tenaganya saja ya, makanya hasil yang didapat yang bekerja cerdas itu lebih besar daripada yang hanya mengandalkan bekerja keras. Tapi bagaimana kalau dua-duanya? Sangat bagus sekali ya kalau dua-duanya bekerja keras, bekerja cerdas, apalagi ditambah lagi bekerja ikhlas ya, itu mantap gitu kan. Nah, terus banyak di antara kita yang sudah bekerja keras ya, warawiri segala macam ya, kok kenapa nggak kaya-kaya gitu. Ada beberapa juga yang terlihat mengerjakan banyak proyek gitu kan, tapi kok tidak bisa meningkat secara finansial ya. Jadi kita perlu lihat nih apa penyebabnya ya. Misalkan penyebabnya proyeknya banyak tapi kok tidak terlihat gitu kan seperti margin dan profitnya. Yang pertama kita harus lihat dari keberkahannya ya. Banyak belum tentu berkah ya. Kalau misalkan berkah terlihat sedikit tapi terasa manfaatnya, terasa nikmatnya, dan terlihat hasilnya. Selain itu keberkahan ya, selain keberkahan, kenapa banyak proyek sibuk tapi tidak kaya, tidak ada hasil ya? Ya mungkin cara dia mengambil proyek itu tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya ya. Jadi misalkan dia asal ambil proyek, terlihat besar, tapi secara margin kalau misalkan dibagi rata-rata per bulan itu tidak masuk ya. Coba bayangkan kalau misalkan kita punya proyek 1 miliar ya, untungnya 100 juta ya.
Jadi proyeknya nilai 1 miliar, untungnya 100 juta. Nah, tapi 100 juta itu, keuntungan itu kita kerjakan dalam waktu 1 tahun misalkan, 1 tahun. Itu kan nggak worth it ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan nilai 500 juta, untungnya 50 juta, tapi selesai dalam waktu 1 bulan misalkan. Ya, itu hasilnya lebih cepat gitu loh. Dan kita kan butuh, kalau misalkan dalam bisnis ini kan kita putar uang terus kan, putar uang cash terutama ya. Jadi ketika uang cepat itu datang dan kita terus putar, itu lebih baik daripada kita mendapatkan uang cash ya yang cukup besar tapi dalam jangka waktu yang lama, atau juga terlihat besar tapi ketika dibagi rata-rata profit per bulan itu kecil sekali gitu. Nah, ini yang banyak terjadi di antara kita, mengambil proyek yang memang secara nilai besar, terlihat besar, kesannya besar, namun kok ketika dihitung profitnya ya kecil gitu kan, kalau misalkan per bulan gitu kan. Nah, itu jadi masalahnya yang pertama tadi tidak berkah ya, ada saja ya masalahnya, ada saja yang kurang dan sebagainya, sehingga hasilnya tidak terlihat. Dan yang kedua tadi adalah masalah ini mengambil proyek yang tidak seharusnya diambil gitu ya. Jadi memang saya pun memulai bisnis ya, itu saya melihat juga semakin kita dewasa itu kita melihat berapa resiko yang harus ditanggung, berapa keuntungan yang kita bisa dapat dan sebagainya ya. Jadi kita harus menghitung tuh resiko dan juga apa yang feedback yang kita dapat gitu dari sebuah proyek. Jangan asal ambil, terlihat sibuk, terlihat besar, namun tidak ada hasilnya, bahkan ya kecil gitu kan. Mendingan kita ambil yang proyek yang cepat ya kan, kecil misalkan tapi cepat gitu dapat profitnya. Jadi kita tinggal menggandakan dengan jumlah ya, kita perbanyak di jumlahnya gitu. Selanjutnya bisa juga kelihatan banyak proyek tapi tidak bisa sejahtera atau tidak bisa kaya karena memang menjual produk kita ya, jasa kita misalkan itu di tempat yang kurang tepat ya. Kalau misalkan tempatnya ya bukan tempat yang menengah ke atas atau tempat yang elit kita menjualnya, itu akan sangat sulit kita mendapatkan margin yang besar atau profit yang besar ya kan. Makanya terlihat banyak tapi tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya lah, misalkan kita punya pisang, kita jualnya di pasar, misalkan satu sisir itu ya misalkan 20.000, tapi kalau misalkan di hotel itu satu biji ya itu bisa misalkan 10.000, berarti kan satu sisir itu kan misalkan isinya ada 10 kan bisa luar biasa gitu kan untungnya kan. Kita bisa melihat perbandingannya, itu bisa 1:10 harga di pasar dan harga di hotel. Nah, artinya di mana kita menjual ya, itu sangat penting gitu. Jadi mendingan satu proyek kita jualnya di tempat yang bonafit daripada 10 proyek tapi kita menjualnya di tempat yang tidak bonafit gitu ya. Udah bayarnya susah, untungnya juga kecil gitu kan, banyak masalah dan sebagainya, itu yang membuat kita tidak akan berkembang. Jadi itulah kira-kira beberapa alasan terlihat sibuk, terlihat banyak proyeknya tapi tidak membuat kita kaya atau membuat kita sejahtera ya. Demikian video saya, mungkin teman-teman ada masukan karena ini menemani sambil di jalan ya. Kalau ada masukan silahkan komen di bawah, jangan lupa like, share, and comment untuk mensupport saya agar upload terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.